Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali sebagai hamba Allah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada hari ini kembali kita bisa hadir ke majlis ini dalam rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu asy-syar'i yang insya-Allah taala sebagai jalan yang akan mengantarkan kita ke al-jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Wa insyaallah taala tema yang kita angkat pada kesempatan ini yang mungkin nanti beberapa kali pertemuan, yaitu tentang metode pendidikan anak, yaitu 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh. Ini adalah tulisan dari Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Tulisan dari Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Sesungguhnya di antara kewajiban yang paling penting yang wajib menjadi perhatian besar dalam kehidupan kita dan merupakan amanah yang paling penting, ini adalah amanah seorang muslim untuk mendidik keluarga. Keluarga itu meliputi suami, istri, anak. Di mana dalam mendidik keluarga ini dimulai dari diri sendiri. Kemudian baru orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari seorang ayah, ibu mempraktikkan ilmu yang bermanfaat untuk keluarganya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Siapa tahu bunyinya? Ada yang tahu ibu-ibu? Tahrim ayat 6 yang ada yang sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini menjadi dasar dalam mendidik diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di atasnya ada malaikat-malaikat, giladun yang keras, syidadun yang keras, tegas, la ya'sunallaha, mereka tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka,
wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ayat ini menjadi dalil kewajiban kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ayat ini menjelaskan juga bahawa bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Kemudian di dalamnya ada malaikat-malaikat yang taat dan patuh dan tunduk. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Yaf'aluna, dan melakukan yang diperintahkan. Tidak mendurhakai Allah, mereka terhadap apa yang diperintahkan, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Maka seorang Muslim bertanggung jawab tentang mereka, keluarga ini, di mana kelak dia akan dihisab terkait mereka. Bahkan dihukum, kita akan dihukum oleh Allah ketika kita melalaikan pendidikan mereka, abaikan pendidikan mereka. Kemudian pendidikan itu, atau dalam bahasa Arabnya tarbiyah, pendidikan itu dia adalah perkara yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, bukan perkara yang insidental, ya cukup sehari dua hari ya sudah akan jadi orang baik. Mendidik orang satu hari dua hari ya sudah. Tidak. Dia merupakan perkara yang berkelanjutan. Ya. Dia tidak bisa sambilan. Tapi adalah pendidikan itu adalah dasar perkara yang halus, ya. Urusan yang halus, yang akar-akarnya menancap di masa lalu yang telah pergi untuk menyeberangi masa kini. Kalau kita bayangkan mulai dari anak-anak, kanak-kanak sampai ketika itu telah mulai dewasa, remaja, kemudian dewasa. Maka kesalehan keluarga, kalau kita ingin menjadikan keluarga yang saleh, ya, merupakan nikmat yang besar. Kita dapat keluarga yang saleh, suami yang saleh, isteri yang saleh, anak-anak juga. Jika itu terjadi, maka merupakan nikmat yang besar dan merupakan karunia Allah yang besar. Tidak ada yang merasakannya, mengetahui keutamaan dan mengambil kadarnya kecuali orang yang terhalang meraihnya, yang mana hatinya dibekap oleh kebalikannya dan kalbunya dibelenggu oleh yang berlawanan dengannya. Sebagaimana juga bahwa pendidikan itu, setiap tanaman ada penanamnya, ya, setiap harta ada pengumpulnya. Maka demikian juga dengan hidayah, dengan petunjuk. Dia menjadi sebab dan jalan ia juga memiliki penghalang-penghalang dan rintangan. Yang wajib dan harus atas setiap Muslim, bagaimana kita harus memiliki, mencari jalan hidayah dan memanfaatkannya. Bagaimana jalan untuk hidayah menjadi seorang yang saleh, anak yang saleh, suami yang saleh, isteri yang saleh. Memanfaatkannya dan mengetahui jalan kesesatan dan menjauhinya. Cari jalan yang baik, yang saleh, lalu dekatkan diri kita dengannya. Jauhi jalan yang menyimpang, yang merusak, ya, hingga kita tidak melakukannya. Maka pendidikan dalam Islam itu membutuhkan usaha yang gigih, yang tidak mengenal malas. Jangan malas, mengorbankan yang tidak sejalan dengan kewakilan, berkelanjutan yang tidak mengenal berhenti. Ya, belajar itu kita sebagai seorang Muslim tidak pernah berhenti. Walaupun kita sibuk apanya kita wajib untuk menambah ilmu kita. Tidak mesti kita untuk menambah ilmu itu bersekolah, hendak melalui kajian-kajian,
melalui media-media yang ada. Cukuplah sebagai keutamanya adalah bahawa seorang hamba menarik pahala dari usahanya mendidik hingga pasca kematiannya, telah habis umurnya dan terputus amalnya dunia ini. Ini menjadi satu keutamaan. Seorang hamba memetik pahala dari usahanya. Dari usahanya apa? Usahanya mendidik hingga setelah kematiannya, telah habis umurnya dan keputusan amalnya dunia ini. Oleh karena itu, buah dari didikan itu akan mengalir pahalanya. Buah dari kebaikan kita itu, amal soleh kita itu akan mengalir pahalanya. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam surat, dinyatakan Nabi kita dalam hadisnya. Idza matal insanu, jika mati manusia itu, in qata'a amaluhu, putuslah amalnya, illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Tidak bermanfaat amalnya ketika hamba seorang telah meninggal dunia, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Apabila kita menjelang ajal kita masih berderma bersedekah, maka dalam hal ini akan terus mengalir pahalanya. Damatal insan, jika mati manusia itu, in qata'a amalu, putuslah seluruh perkara, illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Apa yang 3 tadi? Pertama, sedekah jariah. Ini akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, artinya ada buah dari ilmu tadi. Kalau mati manusia akan bermanfaat dia ketika sebelum meninggal, dia telah bersedekah ke masjid umpamanya. Dia telah menelurkan atau mengamalkan ilmu yang tidak bermanfaat, mengajarkan kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat diajar kepada orang lain, seperti membaca Quran, mengaji, mengetahui agama ini. Atau mempunyai anak yang saleh, yang mana anak yang saleh ini selalu mendoakannya. Dalam hadis dinyatakan derajat seorang mukmin terangkat karena pahalanya dilipat gandakan. Karenanya dan kebaikan menaungi apa yang ditinggalkannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang laki-laki, seorang bapa terangkat derajatnya di akhirat, ya, karena dia senantiasa memberikan istighfar, mohon ampun kepada orang tuanya. Akhirnya anak ini terangkat derajatnya. Kenapa? Karena dia senantiasa mengistighfarkan orang tuanya. Maka ini perlu menjadi perhatian. Terangkat derajat kita. Mulia kita ketika kita mendidik anak kita. Lalu dia amalkan ilmu tadi. Dia penuh dengan adab. Menjadi anak yang saleh. Pendidikan yang baik menyatukan seorang muslim dengan orang-orang yang dicintainya dan para korbannya. Iya. Menyatukan seorang muslim. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya At-Tur ayat 1. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya iman mereka. Alhaqna bihim, maka kelak ya kami akan pertemukan mereka. Kami akan pertemukan mereka dan apa yang dia datangkan untuk mereka. Jadi dalam hidup berkeluarga ini, ketemukah kita nanti dengan suami kita, dengan anak kita?
Ketemu kapan? Ketika kita beriman dan menegakkan amal saleh. Ibu-ibu akan ketemu dengan anak-anaknya, akan ketemu dengan suaminya. Ini yang dinyatakan Allah dalam surat At-Tur ayat 1. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, lalu diikuti oleh keluarga mereka. Diikuti dalam keimanan, sama-sama beriman kepada Allah. Sama-sama mentauhidkan Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini merupakan janji Allah bahawa orang-orang mukmin ya akan bertemu dengan keluarganya nanti di yaumil hisab. Pendidikan ini sangat mempengaruhi terangkatnya derajat kita. Kita akan dihormati, akan dimuliakan, akan diredai ketika seorang muslim dari mampu membuat harta terjaga hartanya dari pencurian dan kemalingan. Generasi terlindungi dan hati sanubari menjadi tenang. Pendidikan mewujudkan keselasian, menipis perbedaan dan menyatukan perasaan dan cara pandang. Kemudian hidayah. Hidayah itu adalah pemberian dari Allah. Karena tidak setiap orang mendapatkan hidayah. Contohnya, ada orang kita ajak, yuk ikut ngaji yuk. Ngaji tentang akidah. Lalu dia tidak mau. Maaf saya sibuk. Berarti apa? Ia belum mendapatkan hidayah untuk datang ke majlis ilmu. Dan ini yang banyak. Kalau urusan-urusan yang lain, ya, diajak pergi jalan-jalan, diajak pergi arisan segala macam, banyak yang hadir. Ada diskon di supermarket, minimarket, banyak yang datang. Tetapi ketika diajak untuk ikut mengaji, untuk menambah ilmu, mendapatkan hidayah, maka sedikit antara mereka. Oleh karena itu, pintu hidayah itu, pintu petunjuk itu tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan kita yang bekerja berusaha untuk mendapatkannya. Contoh, ibu-ibu sekarang hadir ke pengajian. Ini kan dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk Allah. Bagaimana mampu menghadapi persoalan hidup? Bagaimana dia sabar ketika disakiti? Hidayah, petunjuk dalam mengungkap problem-problem kita dalam hidup ini. Hidayah adalah anugerah Allah yang besar. Petunjuk untuk kebenaran. Allah akan memberikannya kepada siapa yang berhak meraihnya. Sebagai karunia Allah. Nah, buku ini berisi 100 pemikiran tentang pendidikan keluarga yang dikumpulkan dari realita sebab-sebab sebagai lampu penerang bagi siapa yang berhasrat meniti jalan lurus, pembantu bagi pemula, penutup bagi pembenci, peringat bagi siapa yang menyia-nyiakannya, dan melalaikan tanggung jawabnya, maka ia ada sistem yang bermanfaat, basem yang bermanfaat.
Berikutnya adalah hal-hal yang mendasar di jalan pendidikan yang perlu kita pahami. Nanti sebelum kita menjelaskan 100 kiat praktis, 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, ada beberapa hal yang mendasar jalan pendidikan ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ibadah. Pendidikan itu adalah ibadah. Belajar itu adalah ibadah, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kalau itu ibadah, berarti berpahala. Contoh sekarang ibu-ibu, para ummahat datang ke masjid untuk mendidik dirinya menjadi seorang muslimah yang baik. Berarti dia telah beribadah kepada Allah. Berarti apa? Dia mendapatkan pahala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Maka dalam hal ini, untuk mendidik diri kita menjadi muslimah yang baik, luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sangat terkait dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat, ya, harus lurus. Datang ke masjid untuk menambah ilmu, datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Di samping itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Ketika kita luruskan niat kita, namun tidak cukup dengan itu saja, mesti harus mengikuti petunjuk Rasulullah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sedangkan metode yang dilakukan Nabi dalam memerintahkan seorang hambanya, mendidik mereka untuk sabar. Maka dalam ini perlu menjadi perhatian kita. Tidak mengapa kita mengambil faedah dari metode pendidikan modern asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sekarang orang belajar kan online, mudah. Akan tetapi untuk mendapatkan ilmu secara online jelas tidak. Ya. Karena kalau orang belajar secara online tadi, ya, belajar kadang-kadang sambil minum, sambil mengopi, ya, sambil lalu-lalu. Jadi kalau pembelajaran online itu baru sebatas media, membantu sifatnya, bukan menjadikan asas belajar itu online. Jadi harus mengikuti petunjuk Rasulullah sesuai dengan sunnahnya. Karena petunjuk Rasulullah merupakan sebaik-baik petunjuk. Petunjuk Rasulullah petunjuk yang sempurna, tidak ada cacat pun, cacat sedikit pun dari petunjuk Rasulullah, tidak ada cacat.
Oleh karena itu Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada darinya, maka ia raddun, tertolak. Oleh karena itu, meneliti sunnah Nabi, mengkaji metode beliau dalam mendidik keluarga lebih baik dari sekadar memadai sehingga selainnya tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Pergilah ke samudera dan tinggalkanlah anak-anak sungai. Sinar lampu tidak lagi dibutuhkan seiring dengan tersibaknya cahaya pagi. Kemudian dalam mendidik itu kita berharap apa? Pendidikan itu berat, ya. Pendidikan itu berat, tidak mengenal rehat, tidak mengenal santai, panjang dan tidak berkesudahan. Dan ilmu itu tidak pernah mengenal rehat dan santai. Tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Maka seorang pelaku ibadah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan untuk dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah. Jadi pendidikan itu tidak pernah mengenal rehat, kemudian mengenal panjang, dan tidaklah pendidikan itu tidak berkesudahan. Tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Menjawab yang tidak bisa ditawar. Seorang pelaku ibadah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dalam rangka mendapatkan pahala Allah. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sangat terkait dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Oleh karena itu, kaum ibu, ummahat yang datang ke kajian, mari kita perbaharui terus niat kita. Kita luruskan niat kita, sehingga kita tulus untuk menerima agama ini. Tulus kita. Berharap pahala di Allah mengikuti lahan ini. Seorang pelaku ibadah hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dalam rangka mendapatkan pahala. Pahala. Ibu datang ke sini berpahala. Pikiran yang paling baik adalah pikiran yang tertuju untuk keluarga. Nafkah paling utama adalah nafkah untuk yang diberikan kepada kerabat, dan usaha paling baik adalah usaha yang dikerahkan untuk buah hati. Usaha yang paling baik, usaha yang kita kerahkan untuk buah hati. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfikuhur rajulu dinarun ada iyalihi. Ini dia, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki adalah dinar yang dinafkahkannya untuk keluarganya. Berarti apa? Kalau ayah ibu memberikan uang jajan kepada anaknya, maka dia telah memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya, dia mendapatkan pahala. Seorang ayah dan ibu memberikan uang pendidikan untuk anaknya, membayar SPP, ya, membayar uang-uang sekolahnya, maka dia telah mendapatkan pahala dari anaknya tadi. Dia telah memberikan impak yang terbaiknya. Sebagian orang tua enggan untuk bayar uang sekolah anaknya, padahal dia mampu. Ada yang suka menunggak membayar uang SPP anaknya, padahal itu pahalanya besar. Besar pahalanya. Manfaatnya kembali kita kepada orang tua.
Nabi mengatakan, afdalu dinarin yunfikuhur rajul dinarun ala iyali. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang laki-laki adalah dinar untuk keluarganya. Di sini karena mata uang itu ada dinar, maka dikatakan dinar. Ini tidak terbatas dinar, bisa jadi rupiah. Sebaik-baik rupiah ada rupiah yang dia infakkan, dia belanjakan untuk keluarganya. Infak keluarga itu bukan hanya makan, juga minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan pendidikan. Infak untuk keluarga. Dalam hadis lain, apa kata Abdullah bin Mas'ud dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahwa beliau ditawari, dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, innal muslim idza anfaqa ala iyalihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Masyaallah. Ini motivasi kita kaum ibu. Seorang muslim yang jika dia menginfakkan kepada keluarganya satu nafkah harta, lalu dia yahtasibuha mencari keridhaan Allah, kanat lahu sadaqah, itu adalah baginya sedekah. Masyaallah. Betapa banyak sedekah yang telah diberikan oleh ayah kepada anaknya, betapa banyak sedekah yang diberikan istri kepada anaknya. Innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, seorang muslim jika dia menginfakkan kepada keluarganya satu nafkah, wa huwa yahtasibuha, dia mencari pahala dari Allah, kanat lahu sadaqah, adalah itu baginya sedekah. Jadi kita ingatkan tadi, memberikan uang jajan kepada anak, membuat masakan untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami kita, untuk anak kita, itu ada sedekah bagi ibu. Jadi sedekah itu bukan memberikan infak kepada orang miskin saja. Sampai kita beri infak untuk anak kita, keluarga kita, itu ada sedekah. Semua orang mendidik, namun tidak semua orang mendapatkan pahala. Ini perlu kita garis bawahi. Semua orang tua mungkin mendidik anaknya, tapi apakah semua orang tua mendapatkan pahala? Jawabannya belum tentu. Si fulan mendidik anak, buktinya apa? Dia antarkan ke sekolah, dia bawa pengajian, tapi apakah dia dapat pahala? Belum tentu. Kalau dia niatnya bukan karena Allah, maka tidak dapat pahala. Begitu juga si fulan mengajari anak baca Quran, apakah dia dapat pahala? Dapat. Kapan? Jika dia ikhlas dalam mengajar tadi, bukan mengharapkan dunia. Ketahuilah, hidayah itu, ya, dalam arti iman, taufik, itu milik Allah. Allah yang memberikan hidayah pada seorang. Allah akan memberikan petunjuk pada seorang. Tugas kita apa? Menyampaikan.
Tugas kita apa? Memberitahu. Ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Namun untuk merubah manusia, merubah perilaku manusia secara mutlak, itu adalah milik Allah. Hanya Allah yang bisa untuk merubah manusia tadi. Buktinya Nabi sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Ini sebagaimana dalam ayat dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada anak-anakmu, ya, meskipun kepada orang yang kau cintai. Siapa yang kita cintai? Suami, anak. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya akan tapi Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tugas kita apa? Berusaha agar orang dapat ilmu, dapat hidayah. Kita ajak anak-anak kita ke masjid untuk menegakkan salat 5 waktu. Kita awasi dia jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Bentuk kesabaran dirinya dan tauhidnya. Kemudian siapa yang menasihati istrinya namun istrinya tidak mengindahkan atau tidak terbimbing ke jalan yang benar, maka dia tinggal membuka sepasang koper kitab Allah dan membaca firman-Nya. Ini adalah terapi terhadap kondisi yang kita lihat di masyarakat. Siapa yang menasihati istrinya namun istrinya tidak mengindahkan atau tidak membimbing ke jalan yang benar, maka dalam hal ini agar dia mendapatkan hidayah, tinggal membuka sepasang koper kitab Allah dan membaca firman-Nya. Bacakan dalam firman-Nya tadi, ya. Siapa yang menasihati istrinya namun istrinya itu tidak mengindahkan atau tidak terbimbing ke jalan yang benar, maka untuk mengobati hatinya, baca lembaran kitab, ya, dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ini lembaran ayat yang bisa kita jadikan ibrah, pelajaran. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman. Apa perumpamaannya? Imra'ata Nuh, istri Nabi Nuh, wa imra'ata Lut, dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Buat perumpamaan bagaimana kondisi istri Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi yang jelas beriman kepada Allah, namun istri beliau tidak beriman. Nabi Lut seorang nabi, ya, istri beliau tidak beriman. Suaminya nabi, istrinya tidak. Karena keduanya berkhianat, tidak takut dan patuh kepada perintah Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tidak bermanfaat keduanya dari Allah sedikit pun.
wa qila dakhulan nar ma'ad dakhil mas. Dikatakan kepadanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Jadi lihat bagaimana Nabi Nuh punya isteri tidak patuh. Nabi Lut juga demikian. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Berikutnya, siapa yang mengerahkan usahanya dan mengeluarkan jerih payahnya untuk mendidik anak-anaknya, namun mereka justru malah semakin bengal dan berpaling, maka silahkan menyimak dengan kesedihan keluh kesah Nabi Nuh tentang anaknya yang kafir. Ini lagi ya, upaya untuk menghilangkan kesedihan hati kita. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, upaya beliau untuk menjadikan keluarganya beriman, bertauhid. Sebagaimana firman Allah, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum minal kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawm. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahuma al-mawju fakana min al-mughraqin wa qila bi adkhulil wa qila bi ardi bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila ba'dal liqaumi zalimin. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Qala Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Mari kita lihat kandungan dari ayat yang kita bacakan tadi. Wahai anakku, naiklah ke kapal. Ini kata Nabi Nuh untuk mengajak anaknya naik ke kapal. Wahai anakku, naiklah ke kapal. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan jawaban, janganlah kamu bersama orang yang mengkafirkan, yang dapat meliharaku dari air bah. Nuh berkata, tiada yang dilindungi pada hari ini dan Allah, tiada yang dapat, Nuh berkata, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah hingga semua akan binasa, kecuali yang dirahmati Allah. Dan gelombang menghalangi antara mereka berdua, sehingga anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, dan firmankan, wahai bumi, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, serta keputusan Allah diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku,
yang sungguhnya wahai anakku termasuk keluarga kau, dan sungguhnya janjimu itulah benar dan engkau hakim yang adil. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk selamatkan. Ini dia keluarga Nuh tadi. Allah menafikan dia tidak termasuk keluargamu karena anaknya tidak taat kepada perintah nabinya. Aku ajukan untuk diselamatkan, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ayat ini ketika turun menjadi hiburan bagi Nabi. Terobati hati Nabi dengan turunnya ayat Quran. Oleh karena itu, siapa yang telah mencurahkan usahanya, memberikan apa yang dimilikinya untuk bapak dan ibunya, namun dia belum melihat cahaya hidayah atau tanda respon yang baik, maka silakan membaca ucapan Al-Khalil bin Ibrahim, imam panutan dalam tauhid dan penyampaian hidayah kepada bapaknya Azar, tokoh kesyirikan dan kesesatan. Jadi artinya mungkin kita sudah berupaya, ada di antara keluarga kita yang belum dapat hidayah, mungkin hidayah sunnah, hidayah tauhid, ya. Maka dalam hal ini sabarlah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar terhadap bapak beliau, ya. Sampai beliau mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah terhadap Tuhannya asiya, durhaka. Ya abati, wahai bapakku, inni akhafu, sungguhnya aku takut, an yamassaka azabun minar rahman, bahwa kamu akan timpa azab dari Maha Rahman. Fatakuna li syaitani awliya, maka jadilah kamu bagi syaitan ni waliyan. Dengan itu maka jiwa yang berduka akan tenang, pikiran yang kalut akan tenteram kembali, ya. Inilah dia contoh bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi bapaknya. Nabinya, anaknya Nabi, bapaknya pembuat patung. Maka kita sebagai seorang muslimah bersabar dalam menghadapi suami kita, menghadapi ya anak kita. Kewajiban kita adalah mendidik mereka. Adapun buahnya, jangan dipikirkan buah, jangan pikirkan hasil, pikirkan apa upaya kita untuk memperbaikinya. Itu yang kita pikirkan. Adapun hasil dari apa yang kita lakukan, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin nanti giliran anak-anak kita yang ya belajar tauhid, belajar akidah benar, dia akan menegakkan nanti. Sementara orang-orang tua karena sudah keras, sulit untuk dirubah, ya sabar. Kita manusia yang lemah, ya, yang fakir, butuh kepada bantuan Allah. Jangan bersandar dengan diri sendiri dari kemampuan. Oh, saya ini sarjana ini, saya mampu mendidik anak sendiri. Tak. Jangan mengandalkan kemampuan anda. Hendaklah kita sentiasa memohon kepada Allah kemudahan, memohon kepada Allah agar Allah lancarkan usaha kita dalam mendidik anak. Jangan takut kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, tawakal kita, tugas kita mengajak. Mari berhijab yang syar'i, mari menegakkan salat,
Usaha kita lakukan, ikut pengajian, ajak. Suami juga demikian, kita ajak dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Adapun hidayah di tangan Allah. Setelah itu apa kita lakukan? Berserah diri. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kamu berserah diri, bertawakal jika kamu orang-orang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Maka banyak-banyaklah berdoa agar kita Allah berikan kesabaran, agar anak-anak kita jadi anak-anak saleh. Suami kita juga demikian, berikan dia hidayah, petunjuk. Mungkin kita yang cinta ilmu, kita cinta kepada sunnah, suami kita belum, ya, ajak dia dengan baik, ajak dengan penuh kesabaran. Banyak minta kepada Allah. Jangan kita berkata, aku cerdik, aku pintar, aku orang berpengalaman, aku orang yang hebat, aku pandai. Karena dalam segala keadaan kita butuh kepada Allah. Anda tidak bisa membutuhkannya, ya, bahwa Anda tidak memiliki tempat, bahwa kita tidak memiliki tempat lari melainkan hanya kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Seandainya Allah menyerahkan diri kita kepada kita sendiri, ya, pastilah kita akan celaka. Karena dalam keadaan ini dia menyerahkan kita dalam kelemahan, loyo, bodoh dan kedunguan. Oleh karena itu, dalam suatu riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika astaghiitsu." Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Bangun, dengan rahmat Engkau aku berlindung. Istighasah. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaiki untukku semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan engkau menyandarkanku kepada diriku sekejap pun. Orang yang berakal tidak meragukan atau bahkan membantah sekalipun tidak menyaksikan pentingnya teladan yang baik. Ya. Medan hidup, ya, pertama adalah diri kita sendiri. Bila kita mampu atas diri kita, maka Anda lebih mampu dan kuasa atas selainnya. Jadi kita beban hidup itu di sini dulu. Perbaiki diri kita terlebih dahulu. Ingin kita baik, ingin keluarga kita baik, apa yang kita lakukan? Perbaiki diri kita. Ayah memperbaiki dirinya, ibu memperbaiki dirinya, anak kita perbaiki, kita ajak untuk sama-sama berangkat dengan kebaikan. Semoga dengan itu Allah memperbaiki rakyat, ya. Masyarakat akan baik, rakyat semua akan baik jika masing-masing kita ini baik. Nah, sebagai seorang pemimpin kita mesti memperbaiki diri kita dahulu. Bagaimana cara memperbaiki diri kita? Berilmu, beramal, sabar, tawakal kita kepada Allah. Kemudian di dalam mendidik anak butuh namanya kelembutan, kelemah lembutan. Kita memotong tapi tak terasa sakit. Sifat lembut merupakan nikmat Allah yang besar.
Jangan kita menjadi orang tua yang kasar kepada keluarga kita, kasar kita kepada suami kita, kasar kita kepada anak-anak kita. Jelas akan larilah anak kita, larilah keluarga kita jika kita kasar. Meskipun kita yang kita ajarkan itu sunnah Nabi, tapi cara kita tidak benar, maka tidak diterima oleh mereka. Oleh karena itu, apa kata Allah ya dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, disebabkan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, sekiranya engkau ini keras dan kesat hati, kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Artinya Pak Nabi SAW berdakwah dengan lemah lembut. Sekiranya Nabi itu kasar, keras hati, tentu ya masyarakat akan lari dari Nabi. Tapi dengan sikap lemah lembut itulah yaitu masyarakat dekat kepada Nabi. Nah, kita juga demikian. Kita sebagai seorang muslimah yang dalam keluarga kita, sebagai seorang ibu, mungkin sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang kakak, ya, atau etik dan segala macamnya, maka kita perlu dalam hal ini kelemah lembutan dalam mengajak, dalam berdakwah, dalam beramal. Maka kita tanamkan sifat lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, sekiranya engkau keras kesat hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Dari Ubaidillah bin Ma'mar, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ma a'ta ahlul bait ar-rifqa illa nafa'ahum, wala mana'uhu illa darrahum." Tidaklah sebuah keluarga diberi kelembutan melainkan ia bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak dihalangi darinya kecuali ia merugikan mereka. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada suatu melainkan ia menghiasinya. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu illa syanah, melainkan ia akan membuatnya buruk. Maka banyak orang lari dari dakwah sunnah ini karena kadang-kadang kita dalam berbicara keras kasar, ya, tidak lemah lembut dalam mengajak, akhirnya lari dari kita. Anak-anak pun kita lari, cara kita mendidik anak mungkin tidak tepat, terlalu keras, ya, tidak dengan kelemah lembutan, akan lari darinya. Oleh karena itu perlu kita pelajari sikap kelemah lembutan ini. Karena dakwah itu adalah mendidik, ya, merangkul. Kemudian berlapang dada, tidak tergesa-gesa. Nah, ini juga napas yang panjang dan mendidik merupakan perkara-perkara mendasar. Sebuah rumah yang sudah bersalang kemungkaran bertahun-tahun, ya, seperti mungkin kebiasaan nonton televisi, nonton film lama-lama, sudah sekian lama terbentuk, maka ini kita harus, ya, secara pelan-pelan untuk mencegahnya dengan memberikan pengertian-pengertian bahaya tonton film, tonton televisi. Maka perlu dilunakkan cara berangsur-angsur. Dibutuhkan merubah secara bertahap. Mungkin kita baru mendapatkan hidayah, sementara dulu kita tidak membimbing anak-anak kita, ya. Anak kita sebelum mendapatkan ilmu, sekarang kita dapat hidayah. Maka lakukan tahapan-tahapan. Kita mulai dari diri kita, kemudian baru kita mengajak, ya. Mulailah yang lebih penting, ajak dia bertauhid kepada Allah.
beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, tidak tergesa-gesa, ingin melihat hasil yang cepat. Maka dakwah ini butuh kesabaran. Ibu-ibu juga berdakwah. Kepada siapa dakwahnya? Dakwah pada anak-anak, dakwah kepada suami, dakwah pada keluarga. Jangan cepat hasil. Apa cepat hasil? Ponis saja, langsung bid'ah. Ponis saja sesat, cepat hasilnya. Belum tentu. Harus dipahami terlebih dahulu. Ya. Ini haram, ini harus diberi pengertian yang baik dulu. Maka butuh apa? Kesabaran. Dakwah Nabi 23 tahun, bayangkan. 23 tahun Nabi berdakwah. Bukan setahun 2 tahun. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, jangan terlambat mendidik dan menundanya dari waktunya. Nah, kalau kita sekarang sudah dapat ilmu, kita sekarang sudah dapat hidayah, ya, lakukan, perbaiki cara beransur-ansur. Karena diri manusia harus dididik sejak hari pertama, yang dengan itu ia melihat hakikat dan mengenal rambu-rambu. Contohnya, terlambat, anak kita masih kecil, biarkan aja dulu dia tidak berjilbab. Kemudian nanti sudah menjelang balik, biarkan nanti kalau sudah balik saja dia diajak untuk berjilbab. Ini sudah terlambat. Dari kecil ini dulu kita biasakan, kita didik dia untuk memakai hijab yang syar'i walaupun nanti belum wajib baginya. Terbiasa, akhirnya dia menjadi biasa. Salat juga demikian. Jangan mengajak anak kita salat kalau sudah umur, kan wajib beribadah itu kan ketika balik. Jangan kita ajak kalau dah balik, itu dah terlambat. Proses dari awal. Nabi saja perintahkan anak untuk salat umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu asran, pukullah dia ketika sampai 10 tahun. Jangan kita suruh dia salat kalau sudah balik tidak akan bisa. Ini sudah terlambat. Oleh karena itu pentingnya kita melakukan proses pendidikan cara beransur-ansur dan jangan sampai terlambat. Lahir seorang anak sudah kita didik dengan sering membacakan Al-Quran kepadanya, kalimat-kalimat tayyibah, kita ajarkan membaca kalimat-kalimat yang baik sehingga terbiasa dia. Anak-anak mulai hari pertama lahir sudah didik dengan kebaikan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah tadi beberapa pengantar mukaddimah yang berhubung dengan pendidikan anak, yang belum lagi masuk kita kepada satu ide praktis mendidik keluarga jadi anak soleh. Maka di sini perlu kita perhatikan dalam mendidik ini, terutama mendidik keluarga kita, diri kita, ya, mulai dari diri kita dulu, kemudian baru kita ajak keluarga kita. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian kita jangan bosan-bosan untuk melakukan mendidik diri kita dan keluarga kita, terus lakukan sampai akhir hayat. Pendidikan itu proses, ya, tidak bisa langsung orang jadi baik, tetapi melalui proses berangsur-angsur. Lemah lembut sangat penting dalam rangka untuk, ya, mendidik keluarga kita agar diterima. Perlu kelemah lembutan kita dalam mengajak, dalam melarang juga demikian. Lapang dada juga demikian. Ketika kita melihat persoalan-persoalan yang rumit, ya, sabar kita, jangan nanti keluar kata-kata yang tidak baik pada diri kita. Jangan sampai terlambat kita mendidik anak. Allahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Kemudian ada satu pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita menyikapi sikap kita kepada suami yang mana cara pendidikan anak berbeda? Ya, memang iya. Kadang-kadang kita dengan suami berbeda cara mendidiknya. Maka dalam hal ini coba kita dulu rembuk dulu, bermusyawarah. Tapi
Tapi jangan di hadapan anak-anak. Kita berdua ketika anak sudah tidur, kita sampaikan, abi karihna ke anak tadi dapat kurang tapik mungkin kalau awak karih wana ke anak-anak tadi. Ya. Diajari dia, artinya adalah beritahu kepada suami kita, bermusyawarah. Kalau menurut Umi, modeko ya. Anak-anak alhamdulillah tamat tahun ini dari SMA dari Liman Padang. Nah, daftarkan ke Mahat Pekanbaru, tapi suami anak malah mendukung anak masuk ke kampus di Padang. Ya. Tiap hari anak selalu debat dengan suami anak. Bagaimana anak menyikapi suami anak Mahat? Mohon nasihatnya. Ya. Jadi kita sebagai seorang istri tentu kita sarankan agar masuk ke sekolah ini agar agamanya berlanjut. Sebagai seorang kita sampaikan kepada suami kita dengan alasan-alasan ini dan itu dengan penuh kesabaran. Kemudian kepada anak-anak juga kita yakinkan dia kepada anak ini. Ya, yakinkan. Apabila telah kita sampaikan, ya, ternyata suami pemegang kendali, tidak mau dia tetap mengatakan ke sekolah umum, kuliah umum saya di Padang. Ya, kita sebagai seorang istri, tanggung jawab kita sudah lepas. Kita sudah sampaikan. Ide kita tidak selalu terima. Tapi kewajiban kita apa? Menyampaikan. Nanti toh tanggung jawabnya kalau kita sudah menyampaikan, yang tanggung jawab suami. Jadi kalau kita diamkan. Ya. Nah, mungkin suatu waktu ya suami istri, ibu yang bertanya, musyawarah ketika anak sudah tidur. Kalau anak awak sekolah umum, apa kejadian apa anak awak? Kita ingin nanti dia lurus jalannya sini. Ya. Apa kira-kira alasan kita? Alasan suami apa? Alasan istri apa? Dan suami juga harus mengerti kemana kecenderungan anak. Kalau anak memang condong kepada ilmu agama, mendalami ilmu agama, lebih baik ini. Jangan kita arahkan ke umum. Tapi kalau anak condongnya ke umum, tapi ke agama ini agak lemah, dia kita arahkan. Kita sebagai orang tua bisa mengarahkan ke agama. Tapi kalau dia tetap tidak mau, ya. Kalau dalam usia kecil dari TK sampai SMA kita bisa maksa anak kita. Kalau dah kuliah kita tidak bisa maksa. Cuma kita mengarahkan pandangan-pandangan. Ini nak, begini nak. Kalau dia sudah dewasa, memang kita tidak bisa maksanya. Tapi kita mengarahkan. Nah, kalau kedua orang tua sepakat untuk mengarahkan kepada kebaikan, sama-sama dia untuk mengarahkan ke sekolah pendidikan agama, maka insya Allah anak juga akan turut. Mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-lama Allah tundukkan hatinya. Nah, jika ini yang terjadi berbeda pendapat suami istri, tugas istri di sini menyampaikan beralasan dengan baik, sampaikan kepada anak ini kamu begini. Kalau tidak juga, ya jelas kita tak bisa maksa ini, ya kita serahkan kepada Allah. Jadi bagusnya, ya, kemana, apa ilmu yang paling baik itu? Tentu ilmu syar'i. Kalau dia sekolah umum nanti, mampu tak dia menghadapi lingkungan sekolah umum, kuliah umum tadi? Sedangkan kuliah umum, ya, terlihat kuliah umum itu campur bau laki-laki dan wanita. Terbawa nanti. Selama ini dia mendapatkan pendidikan hilang. Inilah yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Kalau dunia itu bisa kita cari. Jangan takut kita kalau sekolah agama tidak dapat pekerjaan. Malah sekarang ini untuk mencari guru agama saja sulit. Ya. Belajar agama, belajar Quran semulia-mulia ilmu. Bukan berarti kita merendahkan ilmu umum yang lain, tak. Tapi kita lihat mana yang paling penting di sini. Agar kelak dia mendoakan kita jadi anak soleh. Ya. Kader juga di pasaman ini kurang, kader-kader ustaz, kader mubalik, ya. Wallahu alam bisawab.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah, manfaat, menambah ilmu kita semua. Semoga Allah tundukkan hati kita di atas syariatnya. Allah tetapkan kehidupan kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Allah wujudkan generasi soleh dengan upaya kita menambah bekal ilmu sampai akhir hayat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.